Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video podcast guru dan podcast siswa. Perkenalkan, nama saya Raffi Anizara Rwandi sebagai host podcast guru. Saya Julia Rosyadana Putri sebagai host guru. Saya Safa Putri Salsabila sebagai kameramen dan host di siswa. Check it out. Halo semuanya, selamat datang di podcast bimbingan dan konseling. Saya Raffi Anizara Rwandi dan Saya Julia Rosyadana Putri. Dan hari ini kita akan membahas tentang peran penting guru BK dalam membentuk masa depan siswa. Di sini sudah bersama saya Dengan Ibu Anggi sebagai guru BK di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Terima kasih Bu sudah mau kami wawancarai. Ya. Mari kita simak cerita dan pengalaman Ibu Anggi sebagai guru BK di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Jadi Bu, guru BK itu kan ada bimbingan sama konseling. Kalau konseling yang sering siswa anukan sama guru BK, yang masalah sering dikonselingkan sama guru BK itu biasanya masalah yang gimana Ibu? Yang sedang Ibu hadapi saja ya. Ibu. Yang sedang ibu hadapi itu konselingnya siswa-siswa yang ibu kan by data ya. By data itu bisa saja dari absensi, bisa saja laporan dari wali kelas atau laporan dari guru mapel. Absensi itu kan dari wali kelas ya dapatnya. Kalau dari guru mapel pun dari absensi juga, karena guru mapel kan punya absensi masing-masing yang mereka pasti menandai hari ini di kelas dalam 1 bulan ini berapa kali nih si A nggak masuk dan tugasnya pun nggak ada. Nah itu akan ibu panggil anaknya, apa alasannya. Misalnya setiap minggu dia pasti sehari tidak masuk, dan di hari yang sama misalnya. Kalau di hari yang sama kan ibu pertanyaan, apakah sengaja tidak masuk karena menghindari mata pelajaran tersebut? Apa ini ya masalahnya? Jadi kan di konseling itu kita mencari solusi sama-sama kan. Nah kemudian lagi masalah yang sedang ibu hadapi itu dengan siswa-siswa yang sering dispensasi. Nah, kalau dispensasi otomatis kan meninggalkan kelas kan? Meninggalkan kelas, kamu nggak tahu di hari itu apakah guru tersebut ada memberikan tugas atau tidak. Kebanyakannya yang sedang ibu hadapi, anak-anak ini kurang inisiatifnya. Mungkin ada beberapa siswa yang aware ya, tapi harus ibu tanya dulu, kamu sudah berapa hari nggak masuk? Tugasnya kamu perhatikan nggak? Kalau misalnya memang dia memperhatikan, oke, percaya ya. Kalau misalnya benar, tidak akan ada laporan masuk ke ibu. Tapi kalau misalnya ternyata kata dia, enggak Bu, nggak tahu Bu, mau nggak ibu bantu? Nah gitu. Jadi ibu itu fungsinya untuk mengingatkan. Tapi kalau kamunya sendiri tidak memperhatikan diri kamu sendiri, kan yang rugi juga kamu sendiri. Ibu bisa apa? Ibu cuma bisa mengingatkan. Kalau mau dibantu, ayo. Nah seperti itu. Oke, jadi guru BK itu berperan nggak Bu dalam membantu siswa masuk jurusan gitu. Kayak kan kalau di SMA Negeri 3 Banjarbaru ini kan sebelum ke menginjak kelas 11 itu pasti disuruh milih mau jurusan IPA atau IPS gitu. Nah guru BK itu berperan nggak ya dalam hal begitu? Sangat berperan ya, karena guru BK itu pasti tugasnya juga memberikan angket. Nah angket itu sebenarnya ya, guru BK itu kan melihat potensi minat dan bakatnya. Dilihat dari angket tadi, angket peminatan, angket bakatnya, kemudian dari kalau masalah pemilihan kelas dilihat juga dari mata pelajaran di rapot.
nilai rapot dia. Jadi selain nilai rapot tadi, ibu guru BK juga punya data nilai rapot. Selain nilai rapot tadi, untuk menunjang apakah dia cocok di IPA atau di IPS tadi, di angket peminatan itu kelihatan kamu maunya di mana. Dari nilai rapot. Iya, dari minatnya juga. Terus dia cita-citanya mau apa nanti, supaya linear nih. Ketika misalnya saya mau kuliah bu, tapi misalnya dia mau kuliahnya misal jurusan IPS, terus lagi nilainya ternyata kurang nih di IPS, di kelompok IPS ya. Nah, ibu itu bagaimana caranya supaya kamunya nggak kesusahan di nanti. Kenapa ibu bilang nggak kesusahan? Ketika kamu satu jalur misalnya kelas 11-nya IPS, terus kuliahnya di IPS, di jurusan rumpun IPS ya. Betul, misalnya anggap aja hukum, kan satu linear kan. Tidak menutup potensi kamu bisa masuk jalur prestasi. Selain jalur prestasi, kalau misalnya pun jalur tes, kamu nggak kesusahan nantinya, karena yang diteskan pun nanti akan mata pelajaran rumpun IPS. Nah, tapi misalnya berbalik nih, misalnya kamunya ternyata jurusan IPA, tapi kamunya mau jurusan IPS. Pas nanti kan berubah-ubah kan, berubah-ubah nanti kelas 11 pas kelas 10 anaknya IPS, pas kelas 12 tiba-tiba anak IPA misalnya. Tapi kan jurusan dari kelas 11 sudah ditentukan. Kalau kelas 12 tuh nggak bisa lagi booking? Nggak bisa, mungkin aja bisa, tapi alasannya itu harus benar-benar dan bisa kami terima, dan orang tua pun harus ikut serta dalam memutuskan itu. Jadi kenapa ibu bilang nggak bisa, dan kalaupun bisa harus benar-benar dalam kondisi urgent, itu karena data kalian itu per nama nih. Misalnya si A jurusan IPA 1 misalnya, nah datanya itu sudah masuknya tuh ke kementerian, nah langsung ke pusat. Makanya itu kalau kalian ingat ya, waktu mau naik ke kelas 11 itu ada rentang jarak kan untuk konsultasi. Ketika sudah masuk kelas 11 itu masih ada jarak, entah itu 2 minggu untuk penyesuaian, untuk kalian nego lagi nih dengan guru BK, dengan orang tua kalian sendiri. Nah itu tuh karena masih ada jarak untuk menyusun data sebelum dikirim ke pusat. Ketika sudah masuk 1 bulan atau 2 bulan, bu lu nggak bisa di kelas ini, ya kami pun nggak bisa juga, kami datang sudah di pusat. Sudah kirim ke pusat gitu. Sudah dikirim ke pusat, bukan hanya di sekolah saja. Makanya itu kami harus benar-benar orang tua yang datang. Jadi kami pun menuliskan alasannya itu jelas, karena berdasar ada surat ibaratnya pertanggungjawaban lah, untuk memastikan bahwa ini anak udah benar, nggak bisa lagi untuk berubah-ubah lagi. Jadi itu makanya kenapa ada jarak konsultasi lah, kemudian makanya kan satu persatu misalnya bermasalah untuk dia maunya kemana, ternyata nilainya di mana, minatnya di mana. Nah itu kan pasti akan ibu panggil satu persatu, dan misalnya kata ibu pasti menanyakan, orang tua tahu nggak orang tua maunya kemana. Nah kenapa harus orang tua? Karena ya orang tua kan masih ada andil ya, karena kalian masih sekolah, masih di bawah naungan orang tua juga. Kalau misalnya orang tua ulun bebas bu, yakin nggak bebas nih, misalnya kalau misalnya benar-benar ya sudah ayo, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan begitu, ternyata orang tuanya datang dalam artian protes, kok anak ulun di kelas ini. Tapi kan karena ada konsultasi tadi, ibu pun juga bisa ibaratnya membela diri, ya kan? Anak ibu kemarin sudah saya bilang bu, konsultasikan dulu dengan orang tua. Jadi kan ibu nggak asal ini ya, ibu menaruh si A di kelas 1, si B di kelas 2 itu nggak asal
asal taruh aja, enggak, karena ada datanya seperti itu. Alasannya. Oke Bu, kan guru BK ini biasanya menangani masalah siswa. Nah, tantangannya tuh apa Bu untuk guru BK? Kalau dalam masalah siswa yang mungkin besar gitu. Kalau misalnya masalah biasa dihadapi, tantangan terbesarnya itu gimana caranya supaya anak itu konsisten dengan komitmen yang sudah dibuat. Ya. Nah, jadi misalnya saya berjanji, dan misal ada kan surat perjanjian dengan tulisannya dia tulis sendiri, terus konsekuensinya dia tulis sendiri. Kalau misalnya itu masih terjadi, apa konsekuensi yang dihadapi? Terus kayak apa caranya supaya dia itu benar-benar tidak. Nah, kalau misalnya dia, ya itu tadi tantangannya itu gimana caranya supaya anak ini konsistennya dengan komitmen sendiri. Nah, menumbuhkan rasa tanggung jawab di dirinya itu susah, karena ibu hanya cuma bisa mengawasi. Ibu pasti mengawasi, pasti si A gimana nih, ada ajakan di kelas misalnya, ada ajakan kerjaan tugas misalnya. Iya, pasti ada ibu secara tidak langsung atau langsung aja langsung ke orangnya, kamu masuk nggak kemarin, sekarang nggak masuk gitu. Lihatlah absennya. Nah, dari omongan secara tidak langsung seperti itu kan dia pasti aware, oh dipantau ibu nih misalnya. Ya nggak apa-apa kalau dia ada berpikiran seperti itu, bagus. Jadi secara tidak langsung dia pun tumbuh rasa kesadaran untuk, oh gimana nih caranya supaya image aku, nah gitu aja, balik lagi seperti dulu gitu. Image aku nih bagus nih di hadapan beliau atau di hadapan guru lain, nah gitu. Sendiri apa harapannya buat siswa setelah mendapatkan bimbingan gitu? Harapan ibu ya adalah efek positif yang diberikannya. Misalnya bimbingan pertama misalnya sudah ibu berikan, dan di kemudian hari ternyata, oh jadi gini nih anak-anaknya. Jadi kan ibu pun merasa ada kebanggaan tersendiri. Misalnya walaupun ibu enggak secara langsung, tapi ibu melihat, oh iya anak ini pertama misalnya ibu panggil murung misalnya, nggak punya teman misal. Setelah ibu berikan bimbingan atau ibu berikan konseling, ibu lihat di kelasnya, oh bisa aja nih anak udah gitu. mau bersosialisasi gitu. Nah itu jadi kebanggaan tersendiri lah. Artinya kan anak itu mau berubah. Betul. Nah seperti itu. Artinya dia mau nih dibantu oleh ibu. Artinya kan dia merubah dirinya sendiri kan, secara tidak langsung seperti itu. Pesan-pesannya buat seluruh siswa itu apa ya, sebagai ibu BK gitu? Pesan ibu sebagai guru BK untuk siswa-siswi di SMA 3, jangan takut melangkah. Nah ini pesannya semua anak-anak yang podcast dengan ibu pasti bilang jangan takut melangkah, karena kebanyakan siswa itu belum apaan sudah takut bu, nggak pokoknya ya ibu pasti memberikan pesan, kamu nggak akan tahu ke depannya bagaimana kalau kamu nggak mau jalan. Kayak kita pakai motor, kita nggak tahu kita menggas motor itu akan jatuh atau tidak kalau kita tidak melakukannya. Nah seperti itu juga di dalam kehidupan kalian di sekolah. Kalau kalian nggak mau mencoba, nggak mau melangkah selangkah aja, kamu pasti akan tahu experience-nya seperti apa. Oke, terima kasih kepada Bu Anggi sudah mau menceritakan nih pengalaman-pengalamannya selama jadi guru BK di SMA 3 Banjarbaru. Nah, sekian podcast dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.